Usai melalui rentetan hasil buruk, Manchester United akhirnya bisa kembali meraih kemenangan, menjamu Brentford di Old Trafford. Setan merah ini bisa dibilang ugly win. Pasalnya, usai tertinggal 1 gol sejak pertengahan babak pertama, MU tampak kesulitan membongkar pertahanan berlapis pasukan Thomas Frank. Namun kali ini mungkin Pak Ten Hag bisa dong mentraktir jajan McTominay, sebab 2 gol krusialnya di masa injury time mampu membawa MU comeback dengan skor 2-1. Nah, yang jadi sorotan selain McTominay, lagi-lagi ada aja pemain MU yang ngelawak di tiap pekannya. Bahkan kali ini ada 3 pemain sekaligus yang melakukan kesalahan, sampai terciptanya 1 gol Brentford. Manchester United nggak tahu kenapa, ini tim ada aja yang bikin gregetan tiap pekan. Gimana enggak, hampir di setiap laga selalu muncul pemain yang melakukan kesalahan. Bahkan sekelas Casemiro pun ikutan ketularan. Yap, gol pertama Brentford itu loh, berawal dari Casemiro yang umpannya kepotong lalu serangan balik. Nah, Lindelof nggak tahu kenapa juga ngeblank saat membuang bola. Sampai akhirnya Matthias Jansen yang tahu nih Onana lemah dalam bola-bola kejut, langsung main tendang aja. Dan benar aja, tepisan Onana melusut, kendati laju bola nggak kencang-kencang amat. Sesuatu yang jelas membuat publik Old Trafford shock dong dibuatnya. Nah, seperti biasa, usai kebobolan, MU ini langsung ngegas cari gol penyama kedudukan. Tapi yang jadi masalah, keberadaan Bruno dan Rashford ini bisa dibilang malah membuat serangan gak efektif. Yap, Rashford yang kita tahu crossingnya gak karuan, lalu Bruno yang kelamaan megang bola dan beberapa kali hilang momen. Alhasil fans pun cukup dibuat gregetan karena lebih banyak spam crossing, tapi akurasinya hadeh. Sampai akhirnya masuknya Garnacho dan McTominay membuat segalanya berubah. Terutama McTominay nih yang masuk di menit 87, mampu membuat MU comeback lewat 2 gol di masa injury time. Super of super subs, 2 goals deep in stoppage time. Yap, apa yang terjadi dengan MU di laga ini sebenarnya cukup memprihatinkan. Kendati nggak masalah juga, karena yang penting menang dulu. Sebab dengan kemenangan pastilah membuat mental satu tim terangkat. Dan oh ya, jangan lupakan peran Harry Maguire, sang titipan Pemda yang sejak gak lagi jadi kapten, mainnya agak mendingan. Dimana Maguire di laga ini tampil begitu solid dan tenang. Kolaborasinya dengan Jonny Evans, seenggaknya bisa membuat Onana ini terselamatkan. Bahkan gol penentu kemenangan yang dicetak McTominay berasal dari assist Maguire. Sesuatu yang pada akhirnya membuat citranya di MU pelan-pelan mulai membaik lagi. Sementara itu, usai laga, Erik ten Hag sendiri mengaku kalau masalah utama MU musim ini secara teknis adalah konsistensi. Ya gimana, hampir tiap pekan ada aja pemain yang melakukan blunder. Meskipun begitu, sang menir tetap mencoba sebisa mungkin untuk mengatasi ini semua, kendati harus diakui itu sangat sulit. Konsistensi, itulah masalah yang sedang kami hadapi. Dalam bagian pertandingan, saya akan bilang sebagian besar. Kami melakukan banyak hal dengan tepat, tapi kemudian ada momen di mana kami kesulitan, dan dalam momen-momen seperti itu kami tidak bisa bertahan. Dalam momen-momen ini, kami harus melakukan hal yang tepat, jadi konsisten dan melakukan pekerjaan itu. Kami banyak mengerjakannya. Kami harus satu tujuan, komunikasi dan terorganisir dengan baik, dan kemudian pemain di posisi yang tepat yang membuat keputusan. Ucap Ten Hag dilansir dari ESPN. Ya, berkaca dari perkataan Erik ten Hag memang ada benarnya. Tapi di satu sisi, ia juga harus mawas diri, terutama soal keputusannya untuk kekeh memainkan Andre Onana. Bukan apa-apa, gak ada salahnya menaruhnya dulu di bangku cadangan untuk sementara, sebab terlalu mudah gawang MU untuk dijebol oleh tendangan yang mestinya bisa dihalau oleh kiper. Dan dengan 1 gol yang bersarang ke gawang MU saat bersuap Brentford, membuat MU kini udah kebobolan 19 gol dari 11 pertandingan. Tentu saja ini harus dipertimbangkan betul oleh Ten Hag. Kemudian soal Bruno, ini pemain juga gak ada salahnya dicadangkan dulu. Berikan pemain seperti
McTominay kesempatan. Dan terbuktikan, saat ia diminta lebih ke depan bukan sebagai DM, pemain Skotlandia itu bisa mencetak gol seperti saat main untuk timnas. Karena ya emang dasarnya McTominay ini penyerang bukan gelandang. Jadi insting mencetak golnya lebih kuat ketimbang visi mainnya sebagai gelandang bertahan. Lalu jelas si Rashford, meskipun agak nggak egois lagi, tapi melihat Garnacho yang mainnya lebih greget dan lebih pede, rasanya agak disayangkan. Yap, terlepas dari apapun, buat fans MU yang sentosa, enjoy the moment, oke? Dan semoga aja nih, habis jeda internasional, permainan MU bisa kembali stabil. Selain itu, semoga di waktu jeda ini Pak Ten Hag bisa sedikit mencernihkan pikiran dan mencoba membuat keputusan terkait pemain-pemain macam Bruno, Rashford, dan Onana.